Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Di video kali ini, kami akan membahas topik tentang etika penggunaan AI bagi siswa dalam pembelajaran. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mendapatkan jam community service dari BINUS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adeline Clarissa dengan NIM 27022-75182 dari jurusan Information System. Perkenalkan, saya Ferita Reviana Wijaya dengan NIM 2702262753 dari jurusan Information System. Perkenalkan, saya Jessica Anastasia Andela dengan NIM 27022-67331 dari jurusan Information System. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah merubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Digitalisasi pendidikan memberikan akses pembelajaran yang lebih luas, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan memfasilitasi metode pembelajaran inovatif. Menurut laporan UNESCO tahun 2023, lebih dari 1,2 miliar siswa di seluruh dunia telah beralih ke pembelajaran daring sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat transformasi digital dalam pendidikan. Selanjutnya, apa itu AI? AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. AI bekerja dengan cara menganalisis data, mengenali pola, dan memberikan solusi tanpa harus selalu diprogram secara langsung. AI dapat digunakan untuk membantu kita dalam banyak hal seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah di foto, menerjemahkan bahasa, hingga merekomendasikan lagu atau film yang kita suka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis AI. Yang pertama itu Narrow AI. Narrow AI ini adalah jenis AI yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti Siri dan Google Assistant. Lalu yang kedua ada General AI. General AI ini adalah jenis AI yang memiliki kecerdasan setara dengan manusia, mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai bidang tanpa dibatasi oleh tugas tertentu. Contohnya robot dengan kesadaran diri seperti dalam film Her atau Westworld, di mana AI ini dapat berpikir, memahami emosi, dan membuat keputusan secara mandiri. Lalu yang ketiga ada Super AI. Super AI ini adalah jenis AI yang jauh lebih cerdas dari manusia dalam semua aspek, termasuk kreativitas, pemecahan masalah, dan bahkan emosi. Contohnya yaitu Skynet atau Terminator, di mana AI ini memiliki kesadaran diri dan mampu mengambil alih dunia tanpa campur tangan manusia. Namun saat ini kita masih berada di era Narrow AI, sedangkan General AI dan Super AI masih merupakan konsep futuristik yang belum terwujud. Selanjutnya adalah teknologi yang mendukung AI dalam pembelajaran. Yang pertama ada Machine Learning, yaitu AI yang belajar dari data dan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP, yaitu kemampuan AI untuk memahami dan merespon bahasa manusia seperti pada ChatGPT atau Google Bard. Selanjutnya yaitu Computer Vision, yaitu AI yang dapat mengenali tulisan tangan dan mengkoreksi jawaban siswa secara otomatis. Yang terakhir ada Speech Recognition atau teknologi yang memungkinkan AI mengenali dan memahami suara, membantu dalam pembelajaran bahasa dan aksesibilitas. Terdapat beberapa peran AI dalam pembelajaran. Yang pertama adalah e-learning, di mana AI membuat pembelajaran daring lebih adaptif dan personal dengan fitur seperti tutor virtual, analitik pembelajaran, serta rekomendasi konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai contoh ada Google Classroom dan Coursera. Lalu ada MOOC atau Massive Open Online Courses, di mana AI meningkatkan aksesibilitas kursus daring skala besar dengan analisa performa siswa, otomatisasi penilaian, dan sistem rekomendasi materi. Sebagai contoh ada edX dan Udemy. Lalu ada gamifikasi pembelajaran, di mana AI mengubah pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik melalui sistem poin, tantangan, dan simulasi. Sebagai contoh ada Quizzes dan Kahoot. Lalu yang terakhir ada pembelajaran berbasis AR dan VR, di mana AI meningkatkan pengalaman belajar imersif dengan teknologi augmented reality dan virtual reality yang memberikan simulasi nyata dalam pendidikan. Sebagai contoh ada Google Expedition dan Z-Space. Selanjutnya adalah implementasi AI dalam pembelajaran siswa. Yang pertama ada di Duolingo. Duolingo sendiri menggunakan AI untuk personalisasi pembelajaran bahasa berdasarkan kemajuan siswa. Lalu selanjutnya ada Khan Academy, di mana Khan Academy menggunakan tutor AI untuk membantu siswa untuk memahami konsep matematika dan sains. Selanjutnya ada Grammarly, di mana Grammarly sendiri ini menggunakan AI untuk membantu siswa dalam menulis esai,
laporan, dan tugas dengan koreksi tata bahasa secara otomatis. Yang terakhir ada ChatGPT, di mana ChatGPT menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan konsep yang sulit, dan membantu menyusun tugas atau esai. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas, di mana AI harus digunakan secara terbuka dengan penjelasan yang jelas tentang cara kerja dan batasannya, serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika AI memberikan rekomendasi atau keputusan yang salah, harus ada mekanisme untuk mengkoreksi dan bertanggung jawab. Yang kedua ada privasi dan keamanan data, di mana AI tidak boleh mengakses atau menyimpan data pribadi siswa tanpa izin. Data siswa yang digunakan oleh AI harus dilindungi sesuai dengan regulasi privasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data. Yang ketiga adalah keadilan dan inklusivitas, di mana AI harus digunakan secara adil tanpa mendiskriminasi siapapun dan tidak bias terhadap gender, ras, atau latar belakang sosial. Misalnya sistem AI yang memberikan akses pembelajaran yang setara untuk semua siswa. Yang terakhir ada berpikir kritis dan kreativitas, di mana siswa harus tetap berpikir kritis dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI. AI digunakan sebagai alat untuk belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber jawaban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dari penggunaan AI bagi siswa. Yang pertama itu, AI dapat memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi. Kemudian, AI juga menghadirkan aksesibilitas yang lebih baik ke materi pendidikan. Ketiga, interaksi dan motivasi belajar. Lalu keempat, pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dan dampak positif yang terakhir yaitu siswa bisa melakukan pembelajaran mandiri melalui penggunaan AI. Setelah membahas dampak positif, tentunya ada dampak negatif juga dari penggunaan AI bagi siswa. Yang pertama itu ketergantungan yang berlebihan terhadap AI. Kedua, AI menyebabkan berkurangnya interaksi sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Ketiga, menyebabkan terjadinya kesenjangan digital. Keempat, menyebabkan kecurangan akademik dan plagiarisme. Dan yang kelima, menyebabkan kurangnya kontrol atas konten yang dihasilkan oleh AI. Next, kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan AI di dunia pendidikan. Yang pertama itu, kita sering menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas secara cepat tanpa benar-benar mempelajari materi yang diberikan AI tersebut. Kedua, kita tidak mengecek ulang fakta atau sumber apa saja yang diberikan oleh AI. Ketiga, kita menggunakan situs AI yang tidak bisa dipercaya kebenarannya. Keempat, menggunakan AI untuk membuat tugas tanpa menyebutkan sumber atau referensinya. Kelima, kita tidak memahami isi tulisan yang di-generate oleh AI. Keenam, menyalin teks dari AI secara utuh tanpa dibaca atau di-paraphrase terlebih dahulu. Berikutnya ada panduan mengenai penggunaan AI yang etis untuk para siswa. Yang pertama itu, siswa harus menggunakan AI sebagai referensi, tetapi tetap gunakan pemikiran sendiri dalam memberikan jawaban. Kedua, gunakanlah AI dengan sumber yang bisa dipercaya. Ketiga, verifikasi informasi yang diberikan oleh AI tersebut apakah sudah sesuai fakta dan data. Keempat, jika jawaban dari AI tidak masuk akal, carilah sumber tambahan yang lain yang mendukung jawabannya. Kelima, tulislah ulang jawabannya atau parafrase jawaban dari AI menggunakan kata-kata sendiri. Keenam, jangan memasukkan data pribadi kalian ke dalam AI. Berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam pembuatan konten ini. Sekian penyampaian materi dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para audiens.